Siklus hidrologi adalah proses pergerakan air di bumi yang berlangsung secara terus-menerus melalui berbagai tahap, termasuk penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Siklus ini, teman-teman, memungkinkan air berpindah dari lautan, sungai, danau, atmosfer, serta daratan, mendukung kehidupan di bumi. Tahapan siklus hidrologi. Yang pertama itu ada evaporasi atau penguapan dan transpirasi. Evaporasi itu air dari permukaan laut, sungai, danau, serta tanah menguap akibat pemanasan sinar matahari. Yang kedua itu transpirasi. Ini merupakan proses pelepasan uap air dari tumbuhan melalui stomata atau pori-pori daun. Lalu yang ketiga itu hasil. Uap air naik ke atmosfer dan mulai berkumpul. Lalu yang kedua itu kondensasi atau pembentukan awan. Ketika uap air ini, teman-teman, sudah naik ke atmosfer, suhu udara yang lebih dingin menyebabkan uap air mengembun menjadi tetesan air kecil. Tetesan ini berkumpul membentuk awan atau bulan. Lalu yang ketiga itu ada presipitasi atau hujan salju atau hujan es. Ketika awan menjadi jenuh dan partikel air semakin berat, teman-teman, maka air akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju atau hujan es. Presipitasi ini, teman-teman, sangat teramat berperan penting dalam mengembalikan air ke permukaan bumi. Berikutnya ada infiltrasi dan perlokasi atau peresapan ke tanah. Sebagian air hujan, teman-teman, meresap kembali ke dalam tanah atau infiltrasi dan mengisi air tanah. Air yang masuk lebih dalam akan disebut perlokasi, mengisi akuifer bawah tanah sebagai cadangan air bersih. Lalu yang berikutnya aliran permukaan dan air tanah. Sebagian air mengalir di permukaan sebagai sungai atau danau dan akhirnya kembali ke laut. Lalu yang berikutnya tuh sebagian lagi itu akan menjadi air tanah yang perlahan mengalir ke sumber air seperti mata air. Lalu yang berikutnya, teman-teman, kembali ke laut. Air dari aliran permukaan dan air tanah akhirnya bermuara ke lautan di mana proses evaporasi kembali dimulai seperti semula, seperti tahap-tahap yang telah saya bicarakan tadi. Lalu dampaknya, teman-teman. Aktivitas manusia ini, teman-teman, dapat mengganggu keseimbangan siklus hidrologi, menyebabkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan, teman-teman. Yang pertama itu ada deforestasi atau pemunduran hutan, yaitu akan mengurangi transpirasi sehingga jumlah uap air di atmosfer, teman-teman, akan berkurang, menyebabkan berkurangnya juga curah hujan di wilayah, teman-teman. Lalu yang kedua, teman-teman, mempercepat aliran permukaan karena tidak ada akar pohon yang menahan air, dan ini akan meningkatkan risiko banjir dan erosi tanah. Lalu yang kedua, teman-teman, adalah polusi air dan udara. Limbah industri, teman-teman, dan limbah domestik, teman-teman, akan mencemari air tanah dan sungai, dan itu akan mengurangi ketersediaan air bersih. Yang kedua, teman-teman, meningkatkan polusi udara dari industri dan kendaraan dapat mengubah pola curah hujan atau dapat membuat hujan asam, teman-teman. Lalu yang ketiga, teman-teman, ada pembangunan perkotaan dan infrastruktur. Jalan beraspal dan beton menghalangi infiltrasi air ke dalam tanah, dan itu akan menyebabkan lebih banyak air mengalir langsung ke sungai, dan itu akan meningkatkan risiko banjir yang lebih besar, teman-teman. Jadi banjir ini, teman-teman, bukan hanya akibat dari sampah, tapi juga akibat dari infiltrasi ini tadi. Lalu yang kedua, teman-teman, penggunaan air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan tanah ambles, dan itu akan mengurangi ketersediaan air untuk masa yang akan datang. Lalu yang keempat, teman-teman, kita akan membahas mengenai perubahan iklim atau pemanasan global, teman-teman. Suhu yang lebih tinggi mempercepat evaporasi, mengubah pola curah hujan, dan meningkatkan risiko kekeringan atau banjir ekstrim. Dan ini akan menyebabkan mencairnya es di kutub akibat pemanasan global. Dan ini akan meningkatkan volume air laut meningkat dan mengganggu siklus hidrologi global. Jadi, teman-teman, pentingnya siklus hidrologi bagi kehidupan di bumi. Yang pertama itu tentunya dia menyediakan air bersih. Siklus hidrologi ini, teman-teman, mendistribusikan air tawar ke berbagai wilayah, dan ini dia itu memastikan ketersediaan air untuk minum, pertanian, dan kehidupan sehari-hari. Kedua itu dia itu menjaga keseimbangan ekosistem. Air yang bergerak melalui siklus ini, teman-teman, mendukung kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia, serta untuk mengatur iklim di berbagai wilayah. Lalu yang ketiga, teman-teman, dia itu mendukung pertanian dan kehidupan manusia.
Curah hujan yang dihasilkan oleh siklus hidrologi ini teman-teman sangat teramat penting bagi pertumbuhan tanaman dan produksi pangan. Lalu yang keempat teman-teman untuk mengatur iklim dan cuaca. Siklus ini berperan dalam membentuk pola cuaca dan mengatur suhu global melalui distribusi uap air dan presipasi. Lalu yang kelima teman-teman mencegah kekeringan dan bencana alam. Dengan berfungsinya siklus air yang sehat, teman-teman, tentu saja ketersediaan air ini dapat terjaga sehingga risiko kekeringan, banjir, dan perubahan cuaca ekstrim dapat dikendalikan. Jadi, kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi kali ini, teman-teman, siklus hidrologi adalah proses alami yang sangat teramat penting bagi kehidupan di bumi. Namun, aktivitas manusia seperti deforestasi, perubahan iklim dapat mengganggu keseimbangan siklus ini, teman-teman. Dan ini akan mengakibatkan masalah seperti kekeringan, banjir, dan berkurangnya sumber akan air bersih, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, menjaga keseimbangan siklus hidrologi melalui upaya konservasi hutan, pengelolaan air yang bijak, serta pengurangan polusi sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan di bumi.